Perkenalkan, nama saya Putri Naftali Sitorus dengan NIM 2102110600033. Dan pada saat ini saya akan melakukan demo pada bagian lab using WordSort to use mine HTTP dan HTTPS. Jadi kita masuk saja pada bagian ini, kita mengetahui dulu latar belakangnya, yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTPI adalah protokol lapisan aplikasi yang menampilkan data melalui perambanan web. Dengan HTTP, tidak ada perlindungan untuk data yang bertukaran, yang pertukarannya antara dua perangkat yang berkomunikasi. Kita masuk saja pada bagian step 1, yaitu di sini kita diminta untuk memulai CyberOps Workstation VM. Di sini saya sudah memulainya, saya sudah masukkan username yang sudah ada dan saya telah memasukkan passwordnya. Kita lanjut saja pada step yang kedua, yaitu kita diminta untuk membuka terminal. Kita buka terminal. Setelah itu, pada bagian terminal, kita diminta untuk memasukkan perintah ifconfig. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan. Di sini kita diminta untuk menulis the interface-nya dan IP address-nya. Jadi, interface-nya itu di sini saya jawab ya. Jawaban. Kalau interface-nya yaitu ini. Pada bagian ENP0S3 yaitu 10.0.2.15. Selanjutnya yaitu IP address-nya. IP address-nya itu yang berada di sini. Di bagian inet yaitu 127.0.0.1. IP address yaitu 127.0.0.1. Masuk lagi di bagian yang ke C, yaitu di sini kita diminta untuk memberikan perintah. Lalu kita enter. Di sini ada password for analysis. Kita masukkan CyberOps. Kita enter. Dan hasilnya seperti pada modul ini. Selanjutnya, kita diminta untuk membuka web browser. Kita klik ini. Kita pindahkan ke sini dulu. Kita tulis www.altoromutual.com. Enter. Kita tunggu. Mari dia login. Dan di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password. Di sini kita boleh masukkan admin 22 dan pada password juga sama. Lalu kita login. Tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita close browser. Kita lanjut. Pada bagian terminal sini kita bisa menghentikannya dengan cara mengklik Ctrl C dan prosesnya berhenti. Kita masuk pada bagian lain, itu view the HTTP capture. Di sini kita diminta untuk klik manager, file, tunggu. Selanjutnya kita diminta untuk pergi ke analis, benar. Lalu kita minta double klik HTTP dump PCAP. Ini ya. Kita minta double klik. Selanjutnya kita pergi ke WireSock. Ya. Open. Kita tunggu sampai dia muncul. Selanjutnya dia muncul. Kita diminta untuk mengklik HTTP pada filter di sini. Kita klik HTTP. Lalu kita klik apply pada bagian kanan ini. Dan di sini sudah muncul HTTP. Selanjutnya di sini kita diminta untuk mencari post message. Nah, di sini kita dapat post message-nya.
tapi diminta bank. Oke, kita coba cari bank. Pos udah sih sama. Selanjutnya juga kita diminta untuk mengklik pada bagian HTML form URL and code. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Itu ada form item, UID adalah admin, passwordnya juga admin, sedangkan BTN submit itu login. Dia memunculkan item-item ini. Selanjutnya, kita diminta untuk close. Tapi sebenarnya saya mau menjawab ini. Dan inilah hasilnya. Lalu kita diminta untuk meng-close workshop aplikasi. Jadi kita close di sini saja. Quit. Dan selanjutnya kita diminta untuk di bagian part 19 itu start TCP dump within a terminal. Jadi kita diminta untuk pada bagian terminal ini memasukkan perintah enter, lalu kita masukkan password for analysnya CyberOps, dan outputnya sama seperti di modul. Lalu kita diminta untuk open web browser. Open web browser, di sini kita buka lagi web browser. Lalu pada bagian ini kita diminta untuk memasukkan URL di navigasi sini. Dan di sini ada pertanyaan, what do you notice about the website URL? Di sini saat saya membuka websitenya, saya melihat bahwa ternyata ini adalah link network Cisco Network Academy. Ya. Selanjutnya di sini kita diminta untuk login. But wait. Kita login. Di sini kita bisa login, tapi kalau dari saya akan skip karena di sini juga kita akan close usernya. Itu sekarang kita masuk saja pada bagian yang itu close virtual web browser. Selanjutnya kita akhiri dengan Ctrl C seperti tadi. Lalu kita bisa masuk pada step yang lain. Yang selanjutnya yaitu buka file, dan di sini ada https dump PCAP. Kita klik, double klik. Ini aja, kita open with Wireshark supaya kita nggak perlu masuk ke dalamnya lagi. Kita tunggu. Selanjutnya pada bagian ini kita diminta untuk klik TCP port pada filter. TCP.port sama dengan 443. Lalu kita klik apply. Nah, di sini sudah ter-apply filternya. Selanjutnya kita diminta untuk meng-search. Maaf, di sini kita men-search aplikasi data. Kita cari di sini ada aplikasi data. Selanjutnya di sini ada pertanyaan juga. Pertanyaannya itu apa yang telah menggantikan bagian HTTP yang ada dalam file tangkapan sebelumnya? Jadi di sini pada tahap ini HTTP section yang sebelumnya ada dalam chapter file telah digantikan oleh sesi HTTPS yang terenkripsi. Jadi ketika melihat pesan application data dari application data,
dari sesi HTTPS, informasi yang sebelumnya dapat dibaca dalam format plain text pada sesi HTTP sekarang transkripsi dan tidak dapat dibaca secara langsung. Jadi contohnya kita lihat di skill ya. Ada lagi. Di sini ada contohnya, ada secure socket layer, tapi saya di sini pada bikin saya nggak ada. Ya. Coba tes di bagian lain. Application datanya. Nah, contohnya ini pada encrypt application data dia tidak bisa dibaca. Nah, selanjutnya di sini juga ada pertanyaan tentang application data explain text or readable format. Jadi di sini ketika mengklik ini tidak akan dapat melihat isi data aplikasi dalam format plain text atau mudah dibaca. Di sini kita susah untuk membaca atau memahami apa isinya. Dan data aplikasi tersebut telah diinskripsi menggunakan protokol SSL atau TLS, sehingga tidak dapat dibaca secara langsung tanpa kunci inskripsi yang sesuai. Ini adalah salah satu aspek keamanan dari HTTPS yang memastikan bahwa data sensitif yang dikirimkan melalui jaringan tidak dapat disadap atau dibaca oleh pihak yang tidak sah. Jadi di sini kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu G, close all windows and shut down the virtual machine. Di sini kita close. Dan kita shut down virtual machine. Terus kita power off. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian reflection, yaitu apa keuntungan menggunakan HTTPS daripada HTTP. Jadi di sini keuntungan menggunakan HTTPS dibandingkan dengan HTTP adalah bahwa HTTPS menyediakan enskripsi data yang melindungi privasi dan keamanan pengguna saat berkomunikasi dengan situs web, mencegah potensi penyadapan dan modifikasi data oleh pihak yang tidak sah. Dan bagian yang kedua di sini adalah apakah semua situs yang menggunakan HTTPS dianggap dapat dipercaya? Jawabannya di sini tidak. Karena meskipun menggunakan HTTPS, kepercayaan pada sebuah situs web juga tergantung pada validitas sertifikat SSL atau TLS dan reputasi situs tersebut. Jadi, sekian demo pada bagian lab using website to explain HTTP dan HTTPS. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah tindakan yang saya lakukan. Terima kasih.